Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu tentunya. Mari kita berusaha untuk menjaga dan mensyukuri nikmat sehat ini dengan makan makanan yang bergizi, yang bisa membantu untuk menjaga imun, kemudian perbanyak ibadah, zikir dan doa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan yang baik ini kami hadir bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren buat Anda, dengan sajian konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal-soal beserta pembahasan dalam rangka persiapan penilaian tengah semester sekaligus penilaian akhir semester. Materi bilangan bulat yang terkait sifat distributif perkalian. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk fokus sepenuh hati mengikuti pembelajaran dalam tayangan video kami ini. Maka tanyakan pada diri Anda hadir dan bergabung di channel ini dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu agar bisa, atau karena keterpaksaan, karena tugas dari guru yang membebani diri. Ingatlah, setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka luruskan niat, bersihkan hati dalam mengikuti pembelajaran di channel ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Dengan sifat distributif, tentukan hasil dari negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Kita bisa mengerjakan soal ini dengan dua alternatif. Ya, kita mulai dari alternatif yang pertama. Alternatif 1, negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, menjadi negatif 125 dikali 48. Perkalian 125 kali 48, tanda minnya kita abaikan dulu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, biasanya kita menggunakan perkalian susun. Ya, kita perkalian susun, kita tulis. Nah ini, yang proses detailnya adalah 5 dikali 8 adalah 40, nyimpen 4. Kemudian 2 dikali 8 16, sama sebenarnya 4, 20, nyimpan 2. 1 dikali 8 adalah 8, ditambah simpanan 2 menjadi 10. Berikutnya 5 dikali 4 adalah 20, kita tulis 0, nyimpen 2. 2 kali 4 8, tambah simpanan 2 10, nyimpen 1. Kemudian 1 dikali 4 adalah 4, tambah simpanan 1 5. Kita jumlahkan, hasilnya 6000. Karena yang dikalikan adalah bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, ini alternatif yang pertama, ya. Sekarang dari sini kita gunakan sifat distributif. Alternatif yang kedua yaitu kita tulis dulu negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Negatif 125 ini kita distribusikan ke dalam kurung. Dalam arti kita kalikan suku pertama dan suku kedua, yaitu negatif 125 kita kalikan 40 dan negatif 125 kita kalikan 8. Kemudian ya ini yang negatif 125 kali 40 dan ini yang negatif 125 dikali 8. Kemudian masing-masing operasi perkalian kita dahulukan untuk kita kerjakan. 125 dikali 4 itu 500, ada 01 berarti 5000. Sedangkan 125 dikali 8 itu 1000. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya, sehingga untuk kelompok yang pertama hasilnya adalah
negatif 5.000 dan kelompok yang kedua hasilnya adalah negatif 1.000. Nah, sekarang kita menjumlahkan dua buah bilangan yang bertanda sama, yaitu negatif 5.000 ditambah negatif 1.000. Penjumlahan bilangan yang bertanda sama adalah cukup mudah ya, tinggal kita hitung 5.000 ditambah 1.000 dan 6.000, hasilnya negatif. Nah, menurut kamu dari dua alternatif cara penyelesaian ini lebih mudah yang mana? Ya, kalau cara yang pertama harus perkalian susun seperti itu, perkalian 2 dengan distributif yang hitungannya lebih simpel. Kalau saya pribadi lebih mudah cara 2. Tapi apakah selalu yang cara seperti alternatif 2 ini lebih mudah? Nah, kita coba soal berikutnya. Nomor 2. Dengan sifat distributif, tentukan hasil dari operasi perkalian negatif 253 dikali negatif 64 ditambah negatif 253 dikali negatif 36. Alternatif yang pertama, kita tulis dulu. Kita kerjakan apa adanya sesuai dengan kaidah operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Yang mana ketika ada campuran seperti ini harus kita dahulukan yang perkalian terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Masing-masing kelompok kita lakukan perhitungan perkalian susun semacam ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail proses mendapatkan angka-angka itu. Sekarang kelompok yang kedua ini, silakan nanti dicek kebenarannya. Nah, proses itu ya, karena saya percaya kalian sudah terambil di SD, sudah mendapatkan. Kemudian hasil masing-masing 16.192 dan ditambah 9.108, hasilnya 25.300. Sekarang alternatif yang kedua, negatif 253 kita kalikan negatif 64 ditambah negatif 253 dikali negatif 36. Ada faktor yang sama, yaitu negatif 253. Berdasarkan sifat distributif, kita bisa melakukan sebaliknya. Kalau ada perkalian semacam ini, yang sama kita tulis di luar kurung, yang tidak sama kita tulis di dalam kurung. Negatif 253 faktor yang sama kita tulis di luar kurung, dan negatif 64 dan negatif 36 yang tidak sama kita tulis di dalam kurung dengan tanda operasi penjumlahan, karena di situ penjumlahan antar kelompok perkalian. Sekarang yang di dalam kurung kita kerjakan. Negatif 64 ditambah negatif 36 adalah negatif 100. Kemudian dikalikan negatif 253. Negatif dikali negatif adalah positif. Tinggal nempelkan 02-nya di belakang 253. Nah, menurut kamu lebih mudah yang manakah di antara dua alternatif itu? Alternatif pertama ini seperti alternatif kedua dari contoh 1. Dan alternatif kedua ini seperti alternatif pertama pada contoh nomor 1. Nah, alternatif 1 ini kita harus melalui proses perkalian susun dari dua kelompok yang bilangannya memuat angka-angka yang relatif tidak mudah. Sedangkan untuk alternatif yang kedua ini cukup sederhana. Perkalian bilangannya cukup sederhana. 253 dikali 100 kan tinggal nempelkan. Sehingga menurut saya pribadi alternatif 2 ini lebih mudah. Tapi terserah Anda. Baik, biar mantap. Nomor 3. Tentukan hasil dari operasi perkalian 124 dikali 105. Alternatif yang pertama, kita hitung apa adanya langsung dengan operasi susun. Ya, 4 kali 5 adalah 20, nyimpen 2, 2 kali 5 adalah 10, 12 tambah 92 tadi, 1 kali 5 tambah 91, 6. Kemudian 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Berikutnya 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Kita susun 0, 2, 10 nyimpan 1, 1 sama 2, 3, kemudian 1, 13.020. Sekarang kita coba alternatif yang kedua dari perkalian 124 dikali 105.
Nah, ini harus kita rekayasa. Ya, 105 kita nyatakan sebagai 100 ditambah 5 agar nanti kita mendapatkan perkalian yang mudah, ya. 124 kita kalikan dalam kurung 100 ditambah 5. Kita gunakan sifat distributif. Nah, dalam hal ini, ya, kita kalikan yang di dalam kurung. Nah, 124 dikali 100. Kemudian 124 dikali 5, ya, dari sini. Setelah itu kita hitung masing-masing perkalian. 124 dikali 100 tinggal nempelkan 02. Kemudian 124 dikali 5 adalah 620. Kita jumlahkan 12.400 ditambah 620 hasilnya 13.020. Ayo, mudah yang mana? Ayo, dari alternatif 1 dan 2. Supaya Anda bisa merasakan mudah yang mana, Anda harus benar-benar praktek menghitung. Dari kedua cara itu kamu lakukan semua. Kalau tidak melakukan, kalau kamu tidak mencoba, tidak praktek sendiri, ya belum bisa merasakan, ya. Belum bisa merasakan. Untuk bisa merasakan dan peka harus mencoba. Baik, nomor 4, biar mantap. Tentukan hasil dari operasi perkalian 18 dikali negatif 95. Alternatif 1, kita kalikan langsung dengan operasi susun. Kita mulai dari 8 dikali 5 adalah 40, kita tulis 0, nyimpen 4, 1 dikali 5, 5 ditambah 4, 9. 8 dikali 9, 72, kita tulis 2, nyimpen 7, 1 kali 9 adalah 9 tambah 7, 16. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1710, kita tulis negatif karena positif dikali negatif. Alternatif yang kedua, kita harus merekayasa salah satu faktor ini menjadi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya di 18 bisa kita rekayasa menjadi 20 dikurangi 2. Negatif 95 bisa kita rekayasa menjadi negatif 100 ditambah positif 5. Untuk ini saya akan merekayasa yang 18 menjadi 20 dikurangi 2. Dalam kurung kita kalikan dengan negatif 95. Negatif 95 kita kalikan dengan sifat distributif ke suku-suku pengurangan dalam kurung. Ya. Yang pertama 20 dikali negatif 95. Ya, ini tanda panahnya. Kemudian 2 dikali negatif 95. Oke, ini ya. Oke. Sekarang kita hitung masing-masing operasi perkalian di dalam kurung. 20 dikali negatif 95, 20 dikali 95 adalah 1900 negatif. 2 dikali 95 adalah 190 negatif juga. Operasi antar kurung adalah pengurangan karena di dalam kurung adalah operasi pengurangan. Kita tulis hasil masing-masing, yaitu negatif 1900 dikurangi negatif 190. Pengurangan lagi-lagi kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya, yaitu kita tambah dengan lawan dari negatif 190, berarti ditambah positif 190. Negatif 1900 ditambah 190, silakan kamu kerjakan, mau pakai timbangan amal, mau pakai membayangkan bola-bola atom, itu sudah kita ajarkan sebelumnya. Hasilnya adalah negatif 1710. Nah, sekarang dari dua cara ini mudah yang mana menurut Anda? Nah, sekali lagi untuk bisa merasakan mudah yang mana, untuk bisa menilai tingkat kesulitan dan kemudahannya, harus mencoba. Kamu harus benar-benar menghitung, tidak hanya sekedar menyaksikan. Karena memang matematika harus kita ikut terlibat aktif. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.